Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Al-Mukarram Kiai Haji Jawidullah beserta keluarga dan putra Almarhumlah Kiai Samroji Sahabat Nabi dan saudara-saudaranya dan para kiai, para penyanyi, para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para dan hadirat, ada malaikat yang tugasnya mencari ahli zikir, Ketika ahli zikir itu ditemukan, maka malaikat tersebut mengundang-undang kepada malaikat-malaikat yang lain sehingga majlis zikir ini dihadiri para malaikat. Majlis zikir dihadiri oleh para malaikat sehingga sosoknya, karakternya majlis zikir itu tenang, teduh, sebab dihadiri malaikat dan rahmat diturunkan, barakah Allah diturunkan. Maka di majlis zikir itu tentu tidak gaduh. Berbeda nanti dengan orang nonton bola, orang nonton musik, kadang senggolan, tawuran dan lain-lain. Majlis zikir karena rahmat diturunkan oleh Allah, karena barakah diturunkan oleh Allah, maka majlis yang demikian, majlis yang sejuk, yang damai. Rahmat Allah itu bila mana diturunkan kepada seseorang, diberikan kepada seseorang, maka karakter orang tersebut akan lemah lembut, akan welas kepada orang lain. Qala ta'ala fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah, kamu ya Muhammad lunak kepada para sahabat, kepada para manusia. Ini artinya orang bila mana mendapatkan rahmat Allah, ini karakternya lemah lembut, tidak angkuh, tidak sombong, tidak egois, namun memperhatikan kemaslahatan orang lain. Jadi kiai umumnya demikian. Al-Makhurlah Kiai Haji Zamroji, beliau sosoknya disayang kepada panjenengan semuanya, sehingga mendirikan majlis tarekat, majlis zikir, tarekat, pengajian di dalam rangka atau tujuannya
welas datang panjenengan semuanya, sayang datang panjenengan semuanya. Kalau orang dapat rahmat Allah, sosoknya demikian. Jadi kalau sosoknya orang itu kalau belas kasih, sosoknya orang kalau dapat rahmat Allah, ini sosoknya welas kepada orang lain, sayang kepada orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain, dan memberi kefahaman agama pada orang lain. Ini yang paling penting. Juga buatan hadis dahwakan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham lam yurham. Orang yang tidak belas asih ini tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sayang kepada orang lain ini tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya pembalasan Allah itu hubungannya disesuaikan dengan perbuatan manusia itu sendiri. Misalkan wallahu fi auni abdihi maka fi auni akhihi. Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya bila mana hambanya tersebut memberi pertolongan kepada orang lain. Allah akan sayang kepada hambanya bila mana hambanya tersebut sayang pada orang lain. Allah akan memenuhi hajatnya hambanya, akan mengabulkan hajat hambanya bila mana hambanya mau memenuhi hajatnya orang lain atau saudaranya. Jadi kita mendapat pembalasan dari Allah itu berhubungan dengan bagaimana tingkah laku kita. Sekali saja hal tungsaruna ila bidu'afaikum, kamu sekalian tidak diberi pertolongan oleh Allah kecuali kamu sekalian memberi pertolongan kepada orang lain. Hal tuzakuna ila bidu'afaikum, kamu sekalian tidak diberi rezeki oleh Allah kecuali kamu sekalian mau memberi sedekah pada orang lain. Ada hadis qudsi, ya ibnu Adam anfik unfik alaik, wahai ibnu Adam, supaya kamu menginfakkan hartamu, maka Allah akan menjamin orang tersebut diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada malaikat yang tugasnya orang yang sedekah itu dimintakan oleh malaikat, malaikat berdoa mudah-mudahan orang yang menginfakkan hartanya itu diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ngobrol demikian, tadi saya baru datang oleh Gus Nafi dikasih HP soalnya itu. Kasih bungkusan apa ini? Apa Gus? HP apa, laptop apa? Tab apa? HP besar tuh. Jadi demikian. Jadi sosoknya seseorang itu mendapatkan pembalasan dari Allah ini disesuaikan dengan bagaimana karakter manusia itu. Al-jaza bijinsil amal. Pembalasan Allah itu dihubungkan bagaimana dengan amal seseorang. Inilah pentingnya kita hadir di masjid demikian, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan rahmat Allah itu penting. Ada sebuah hadis kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadakum amalukum al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah, wala ana. Ila ayat rahmatani Allah bi fadlihi wa rahmatihi. Amal kamu sekalian tidak akan bisa memasukkan ke surga. Jadi amal seseorang itu bila mana dibandingkan dengan nikmat Allah, itu belum bisa memenuhi nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Nikmat Allah tentu tidak bisa kita hitung. Kita diberi meripat, akal, kesehatan, meripat, telinga, dan seterusnya. Jadi amal seseorang tidak akan memasukkan surga. Lantas kata sahabat, apakah panjenengan demikian ya Rasulullah? Sabda Kanjeng Nabi, iya, na'am. Bahwasanya Kanjeng Nabi saja masuk surga sebab rahmat Allah dan anugerah Allah. Jadi artinya kalau manusia itu tidak dapat rahmat Allah dan anugerah Allah, orang tidak akan mungkin selamat. Nanti orang itu hidup pasti dihisab, Adunya halaluha hisab. Orang mencari harta, mencari rezeki itu dihisab. Proses mencari rezekinya halal apa tidak, sesuai dengan syariat apa tidak, digunakan untuk apa? Untuk nafkah keluarganya apa tidak, untuk bekal ibadah apa tidak, zakat apa tidak, sedekah apa tidak, tujuannya untuk apa? Ini dihisab. Maka kalau kita menikah kerja itu supaya diniati yang sae, misalkan niat untuk bekal ibadah, untuk nafkah keluarganya. Kalau sudah sampai nisab, untuk sedekah, zakat untuk zakat, terus untuk menyempurnakan zakat, barangkali kurang sempurna, yaitu sedekah. Sedekah zakat itu tidak akan mengurangi harta, justru akan menjadikan harta itu barokah. Kalau harta barokah atau rizki barokah, itu rizki akan memudahkan orang yang mempunyai rizki ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Namun kalau rizki tidak barokah, itu bisa mengantarkan kepada pemiliknya untuk poya-poya. Justru akan membawa kehancuran untuk senang-senang. Jadi Allah itu memberikan rizki kepada hambanya. Ini juga dihubungkan bagaimana orang tersebut loman apa tidak. Maka orang-orang bisnis yang sukses itu mayoritas sedekahnya itu baik, sedekahnya itu rutin, sedekahnya dilaksanakan. Dan kalau orang loman, di samping dia itu rizkinya barokah, rizkinya dimudahkan oleh Allah, orang loman itu mayoritas ini anaknya minas sholihin wa sholihat. Ini banyak contohnya. Banyak contohnya. Orang yang loman, yang dermawan, ini biasanya anaknya ditoto oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan barokah Allah diturunkan. Kalau rizki barokah, maka rizki memudahkan orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umur itu barokah, maka umur digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau rizki tidak barokah, rizki dibuat poya-poya, senang-senang. Kalau umur tidak barokah, maka dalam kehidupannya tidak ngaji, tidak beribadah, tidak berpikir, tidak beramal soleh. Orang akan dihisab, al-hisab wal adab. Kalam Sufi mengatakan al-hisab wal adab. Orang itu bila nanti hisab oleh Allah, tidak mungkin akan bisa selamat, kecuali selamatnya karena rahmat Allah dan anugerah Allah. Jadi hadis yang demikian, rahmat Allah diturunkan. Mudah-mudahan kita hadir di majlis demikian mendapatkan rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Apa sih yang kita cari hadir majlis demikian? Kalau bukan karena ridha Allah, kalau bukan karena keselamatan, kebahagiaan, kalau apa artinya kalau bukan karena mudah-mudahan kita semuanya amin ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Kita hadir di majlis yang demikian itu, kita berharap mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu jangan kita hadir majlis demikian untuk kebahagiaan di dunia wal akhirat. Mudah-mudahan kita masuk surga, amin ya rabbal alamin. Barakah Allah diturunkan. Hadir yang majlis yang lainnya hadir majlis demikian. Terus terjadi dialog di akhir dialog di dalam kitab Bukhari ada Allah menyaksikan kepada malaikat, ushidukum ya malaikati, saksikan ya malaikat. Orang yang hadir di majlis demikian itu doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi Gus Mahbu, saya panggil Gus Mahbu, Kiai Haji Jamil Nahru, kita hadir di majlis demikian disuruh angen-angen, yang baik-baik. Jadi panjenengan hadir di majlis demikian yang angen-angen ingkang saya. Mudah-mudahan anak kita minas sholihin wa sholihat, minal ulama'il amilin, angen-angen sing saya. Sepanjang hadir di majlis demikian doanya mustajab. Imam Ghazali rahimahullah, ini bapaknya tidak masyhur. Bapaknya tidak masyhur, tidak terkenal. Namanya Muhammad. Imam Ghazali juga namanya Muhammad. Namun bapaknya itu hadir di majlis pengajian, majlis ilmi. Setiap hadir itu angen-angen minta kepada Allah diberi anak yang alim seperti guru-gurunya. Lantas doanya dijabai oleh Allah. Bapaknya Imam Ghazali mempunyai anak dua yang terkenal. Satu Muhammad Al-Ghazali, ini terkenal sebagai orang yang mendapat julukan Hujatul Islam. Dunia Eropa mengakui, apalagi dunia Islam. Orang Islam berbagai madhab, dari madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal mengakui kitab Ihya Ulumuddin berjasa dalam membentuk akhlak yang baik. Di antara sejarah orang tua Imam Ghazali hadir di majlis demikian itu minta kepada Allah diberi anak yang sholihin wa sholihat, diberi anak yang
minal ulama il amilin, lantas dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga panjenengan di hadir di majelis mereka minta kepada Allah ingkang sae-sae. Minta kepada Allah anak-anak kita, anak-anak panjenengan dados ulama il amilin minas solihin wa solihat, amin ya rabbal alamin. Itu penting, anak soleh itu penting. Syair dakwakan ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajaluha najabatul auladi. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak, tentu tidak bisa dihitung. Namun di antara nikmat yang agung, nikmat yang bernilai kelas tinggi, itu orang oleh Allah diberi anak yang sholihin wa sholihat. Jadi misalkan mawon orang ekonomi sukses, terus gadah anak nakal, nyentak oleh ibunipun, nyentak oleh wong tuanipun, susah napa mboten Bu? Loro atine napa mboten Bu? Sakit Bu. Juga orang misalkan punya jabatan tinggi, terus punya anak nakal, berani kepada orang tuanya, ini kan susah, bapak nggih susah. Belum lagi nanti banyak cerita orang kaya karena anaknya tidak sholihin wa sholihat, sehingga ketika orang tuanya itu meninggal dunia, hartanya dibuat poya-poya, sehingga hartanya ludes habis. Susah napa mboten? Susah. Boten hadis niki hakikate orang kaya niku tiga niku. Hakikatipun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salas. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yaqulah." Bila mana orang meninggal dunia, maka segala pahala amal putus. Mayit kan boten saged sholat, boten saged poso, boten saged sedekah. Berarti pahalanya amal putus ketika orang meninggal dunia. Kecuali orang yang mempunyai tiga perkara. Satu yaitu sedekah jariyah. Sekarang ada orang bangun masjid, ikut membangun, atau foto satu, atau semen sak-sak, atau tenaga. Untuk hadis dawakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka orang tersebut oleh Allah dibangunkan rumah di surga. Berarti orang yang bangun masjid ini berpotensi masuk di surga. Allah matkilna jannah, amin ya rabbal alamin. Itu lillah, karena Allah. Nanti seperti masjid ya, disamakan dengan masjid walaupun itu sebawahnya yaitu langgar atau musola atau madrasah atau pondok pesantren. Sedekah jariyah atau sedekah jariyah yaitu menanam pohon yang tahunan, apakah pelem, apakah kelapa, apakah nanam jati, itu sedekah jariyah. Yang mengatakan itu wakaf jariyah. Kanjeng Nabi niki pernah melontarkan pertanyaan kepada para sahabat, yang kamu cintai hartamu apakah harta orang lain? Jawab sahabat, ahabbu amwalina, tentu amwaluna, ahabul amwal ilaina amwaluna. Harta yang paling saya cintai tentu harta saya ya Rasulullah.
Kanjeng Nabi ketika memberikan pertanyaan pada sahabat, yang kamu cintai hartanya orang lain apa hartamu? Jawabnya, yang saya cintai harta saya ya Rasulullah. Jawab Kanjeng Nabi, tidak. Yang kamu cintai adalah harta orang lain. Bagaimana ya Rasulullah? Lantas dijabarkan, diterangkan, harta yang dimiliki oleh seseorang itu harta yang dibuat amal kebaikan, dibuat sedekah, dibuat wakaf atau amal jariah. Itu harta yang dimiliki oleh orang, sebab dia akan menemukan pahalanya, akan mendapatkan pahalanya. Adapun harta yang diinvestasikan, ditaruh deposito, itu hakikatnya milik orang lain. Kalau dia meninggal dunia, itu diwaris. Nanti kalau janda kadang dinikah oleh lelaki yang lain. Kalau lelaki nanti kadang nikah dengan wanita lain. Sebagaimana bila mana suami istri yang kerja tadi meninggal dunia, misalkan jandanya dinikah, janda meninggal, dudanya nikah lagi, terus dudanya meninggal, terus istri baru nikah pada suami lain. Atau kalau jandanya itu, kalau dia meninggalkan janda, dinikah oleh orang lain, terus kalau janda itu meninggal, terus jandanya punya suami baru, terus nikah pada orang lain, ini kan harta dikuasai oleh orang lain. Nah, kalau orang itu mencintai hartanya sendiri, maka tentu orang akan menggunakan hartanya untuk wakaf, untuk sedekah, untuk amal kebaikan. Ini hakikatnya harta yang dimiliki oleh seseorang untuk nafkah keluarga. Itu harta yang dimiliki oleh seseorang. Nafkah keluarga kan ibadah, Kedua yaitu ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Itu ilmu agama. Ilmu agama. Itu saya pernah mendengarkan dawuhnya Al-Mafullah Kiai Haji Samroji. Beliau mendirikan tarekah. Ini di samping menyampaikan ilmu tarekah, ilmu tasawuf, beliau juga memperhatikan fikihnya seseorang, wudunya bagaimana, mandi besarnya bagaimana, sholatnya bagaimana, diperhatikan. Serta suatu tingkat tinggi, tarekah tingkat tinggi, ini hubungannya dengan ilmu tasawuf. Adapun orang memasuki ilmu tarekat, memasuki ilmu tasawuf, ini syaratnya fikihnya bisa. Sebab ini fardun ain. Wudunya bisa. Kalau ada make upnya dihilangkan dahulu baru wudu. Wudunya bisa, mandi besarnya bisa, ya dodok, jalan kubur dan dubur dibasuh, jalan depan dan belakang dibasuh, niat basuh jinabah, terus basuh seluruh tubuhnya. Terus sholatnya bisa, terus menyucikan najis bisa. Ini ilmu yang dipelajari hukumannya fardul ain. Dari arah fikih, namun ilmu berkaitan, dan ilmu yang dipelajari hukumnya fardul ain dari arah tauhid, itu minimal orang harus mengerti makna kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau minimal orang mengerti
makna bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Musa alaihissalam ini minta kepada Allah, ya Rabb, saya minta wiridan yang spesial, yang istimewa. Lantas oleh Allah Nabi Musa dikasih bacaan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang itu membaca la ilaha illallah, dosa-dosanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas Nabi Musa protes, ya Rabb, bacaan la ilaha illallah kan biasa dibaca oleh nabi-nabi yang lain. Saya minta yang istimewa. Lantas kata Allah, ya Musa, tidak ada bacaan yang nilainya lebih dari la ilaha illallah. Jadi afdhalu dzikri la ilaha illallah. Wa fil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ketika akhir kehidupan yang akan meninggal dunia bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Namun boten gampang, boten gampang. Mata lisan alama ya'is manusia niku mati niku biasanipun sesuai dengan kebiasaan urip. Kebiasaan urip. Kalau biasanya urip menika maos la ilaha illallah, niki ketika akan meninggal dunia dituntun membaca la ilaha illallah niku gampang. Wonten sitong ya, iki wonten cerita. Orang niku uripe biasa sekak mawon. Terus ketika akan meninggal dunia niku ditalkin la ilaha illallah niku jape napa? Kalau mriki jape nggih. Nek Jawa pasti kan sekak seter niku. Namun kalau biasa membaca la ilaha illallah ikuti talqin ketika akan meninggal dunia disuruh baca la ilaha illallah akan gampang. Namun bila mana menalkin orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah terus dia diam di boten ngobrol, boten ngomong. Niki jangan ditalqin malih. Jangan ditalqin malih. Kalau setelah ditalqin niku maca la ilaha illallah ngobrol, itu baru ditalqin malih. Sebab mangkana akhirul kalam la ilallah dakhalal jannah, atau mangkana akhirul kalam la ilallah dakhalal jannah, akhir sakit kobari kana atau datas isirun kana. Kalau sudah membaca la ilallah niki jangan dipuntalkin malih, kunci mendelaken mawon. Terus ilmu tauhid